Oke, bertemu lagi kita kali ini tentang persamaan kuadrat, yaitu tentang jumlah dan hasil kali dari akar-akar persamaan kuadrat. Materi ini bisa digunakan untuk kalian yang masih di kelas 9 karena masih materi revisi 2018 ya, dan kemudian untuk yang kelas 10 bisa juga untuk matematika wajib ya, IPA maupun IPS kalau kalian pas sedang belajar di persamaan kuadrat. Untuk menentukan jumlah dan hasil kali ini ada rumusnya. Tetap acuan selalu ke bentuk umum dari persamaan kuadrat, yaitu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, kalian tentukan koefisiennya masing-masing ya. Contohnya ini, untuk x1 plus x2 otomatis itu penjumlahan akar-akar dengan rumus min B dibagi A. Artinya koefisien yang ada di B, min ya, rumusnya min dibagi dengan koefisien yang A. Jadi gitu ya. Kemudian yang untuk perkaliannya x1 kali x2 rumusnya C per A, yaitu koefisien yang ada di sini yang di C dibagi dengan si A. Untuk lebih jelasnya ini contoh soalnya. Dari persamaan kuadrat itu PK, artinya persamaan kuadrat, saya singkat 2x kuadrat min 4x plus 5 sama dengan 0. Supaya kalian tidak keliru, kalian tulis dulu koefisien di atasnya. Ini untuk A sama dengan 2, untuk B sama dengan min 4, dan yang C sama dengan 5. Karena dari tanda sedikit salah, semuanya salah ya. Kemudian diketahui x1 dan x2 itu adalah akar-akarnya dari persamaan kuadrat tersebut. Tentukanlah x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat dan 1 per x1 ditambah 1 per x2. Oke, untuk pembahasannya ini bisa dilihat. Nah, ini saya berikan rumus yang lebih mudah. Untuk menentukannya yaitu saya berikan rumus yang cepat x1 plus x2 untuk jumlahnya ya kan, kemudian dikuadratkan dikurang dengan 2 kali dari hasil kalinya. Nanti saya buktikan setelah kita mengerjakan soal ini. Kenapa harus pakai rumus yang ini? Karena kita harus menyesuaikan dengan permintaan si soal ya. Nah, setelah ini saya akan jelaskan. x1 plus x2 kuadrat. Nah, ini kita cari dulu di sini. Ini saya taruh di sini ya penyelesaiannya. Untuk yang A, x1 plus x2 rumusnya kita tulis dulu. Min B dibagi A, min B, min rumusnya tulis dulu. Min B nya kebetulan min ya. Jadi supaya aman kamu tulis lagi gitu ya. Min B per A, A siapa? 2. Oke, jadinya 4 per 2, kita tulis 2. Oke, sekarang x1 dikali x2, berarti tadi apa rumusnya? C per A. C per A itu 5 per 2. Kita tulis lagi di sini 5 per 2. Nah, untuk permintaan soalnya disuruh menentukan x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat. Tinggal masukkan data. x1 plus x2 berapa? 2. Kita masukkan di sini. 2 pangkat 2 atau kuadrat dikurang perkaliannya 2 kali 5 per 2. 2 kali 5 per 2. Menyesuaikan ya, jangan salah dari yang data yang sudah ada. Nah, ini bisa kita coret ya kan, coret, jadinya tinggal 2 bagi 21, 1 kali 5, berarti di sini hasilnya 4 dikurang 5, hasilnya min 1. Nah, ini hasilnya. Nah, untuk penjelasan tadi kenapa harus rumus ini yang kita pakai, kalian sudah tahu untuk menjabarkan ini ya, dengan pemfaktoran bisa, dengan cara langsung juga bisa. Ini kalau kita jabarkan x1 kuadrat ya kan, ditambah 2 kali x1 dikali x2 ditambah x2 kita pangkatkan jadi x2 kuadrat ya kan, dikurang 2x1 x2. Apa yang terjadi setelah kita gabung? x1 kuadrat, betul ya. x2 kuadrat, betul ya. Nah, sekarang yang ini 2 kali x1 x2, di sini ada min. Habis nggak kira-kira? Habis ya. Nah, berarti ini nggak perlu deh. Nah, itu tujuannya. Jadi kalau kalian ketemu soal seperti ini, langsung aja kamu pakai rumus yang ini ya.
Dengan catatan ya yang ditanyakan ini. Kalau misalnya pangkat 3 beda lagi ya. Kemudian yang B lanjut, 1/x1 ditambah 1/x2. Nah, ini perperan nih bagaimana? Sementara di sini bentuknya penjumlahan dan perkalian. Nah, kalian harus memikirkan ini harus kita samakan penyebutnya ya. Kita samakan, ibaratnya kita menyamakan pecahan yang beda penyebut, misalnya 1/2 ditambah 1/4. Nah, ini sama juga dengan huruf ya. X1 kali X2 kita taruh di sini. Nah, ya kan? Sekarang X1, X2 kalau kita bagi ke X1, yang hilang siapa? X1 habis ya, karena dibagi. X2 naik, dikalikan 1. Berarti ya, sekali lagi. X1, X2 dibagi X1, X1 kan hilang, coret-coret. Sisanya X2, X2 kita kalikan ke atas. 1, ibaratnya ini sama. Ini kita KPK-in jadinya 4. 4 dibagi 2 kan 2. Kita naikin ke atas dikali 1. Sama aja kan? Nah, itu juga kalau pakai huruf begitu ya. Kemudian X1, X2 dibagi X2, X2 yang habis. X1 yang naik dikalikan dengan 1. Nah, kalau sudah gini, kita kan tinggal masukin data. Enak kan? Ya, jadi X2 tambah X1 sama aja X1 plus X2. 2, kita tulis 2 di pembilang. Nah, penyebutnya X1 kali X2 yaitu 5/2. Berarti kita lanjutkan dengan 2 kali kita balik pecahan, bagi pecahan jadinya 2/5. Nah, jadinya berapa? 4/5. Gitu ya. Nah, ini 2 contoh dari menentukan jumlah dan hasil kali dari akar-akar persamaan kuadrat. Setelah ini nanti ada menggunakan huruf-huruf seperti alfa, beta, dan lain-lain.